Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu teman-teman. Kali ini saya tengah berada di perjalanan untuk menuju ke lokasi tempat wisata Taman Kemesraan yang berlokasi di daerah Pujon, Kota Malang. Di samping kiri saya ini terdapat cukup banyak sekali parkiran bus maupun mobil. Saya menuju ke lokasi parkir kendaraan bermotor, jadi masuk dari sini teman-teman. Ini terlihat di pagi hari ini pun cukup ramai untuk parkiran kendaraan di tempat ini. Saya parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu. Untuk harga parkir kendaraan bermotor seharga 5.000, sedangkan mobil 10.000, bus 30.000. Taman Kemesraan ini berlokasi di Jalan Tretes, Bendosari, Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di depan terdapat tulisan Cafe dan Jok dan cukup ramai sekali para wisatawan yang datang kemari. Teman-teman juga bisa mengabadikan momen di depan tulisan Cafe dan Jok ini. Kabarnya terdapat Magical Garden adalah sebuah tempat baru yang berada di Taman Kemesraan ini. Seperti apa? Nanti kita review bersama. Di depan sudah terlihat ya cukup banyak sekali para wisatawan yang sedang antri di loket. Saya menuju ke arah loket, jadi untuk harga tiket masuknya sekarang ini seharga 30.000. Namun untuk 10.000-nya bisa ditukarkan minuman di Cafe dan Jok ini. Untuk bisa masuk ke Taman Kemesraan ini harus melalui jembatan seperti ini ya. Dan juga dijaga oleh penjaganya karena memang dilarang untuk membawa makanan maupun minuman dari luar. Untuk panjang jembatan ini sekitar 40 sampai dengan 50 meter. Teman-teman juga bisa mengabadikan momen di jembatan ikonik ini ya. Di bagian bawahnya adalah kali Serang, terdapat cukup banyak sekali bebatuan dan juga aliran air pun cukup deras. Tempat ini pertama kali dibuka di tahun 2020 dan dikelola oleh Perhutani, memiliki lahan seluas 2 hektar. Untuk jam bukanya sendiri buka di setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Di depan saya terdapat spot foto patung Kamajaya dan Dewi Rati yang dikenal sebagai sosok kekasih dan memberi teladan tentang kerukunan dan keserasian. Menuju ke sebelah kiri juga terdapat sebuah spot foto yang cukup unik dan menarik. Di bagian bawahnya juga diberi asap seperti ini ya. Jadi seperti halnya di negeri dongeng teman-teman. Nanti saya akan ke sana. Saya mau menuju ke sebelah kanan terlebih dahulu dari patung Kamajaya dan juga Dewi Rati tadi. Di sebelah kanan saya ini adalah bangunan Cafe dan Jok. Jadi untuk voucher sejumlah 10.000 tadi yang bisa ditukarkan minuman, teman-teman bisa menukarkannya di tempat ini ya. Di depan saya ini adalah tempat untuk penukaran voucher dengan minuman dingin. Sedangkan untuk minuman panasnya berada di dalam sana. Terlihat cukup ramai sekali di pagi hari ini. Bahkan tidak ada tempat duduk yang kosong teman-teman. Di sepanjang jalan ini pun juga terlihat penataan taman yang begitu indah. Di samping kiri saya ini adalah bangunan untuk toilet, namun dengan gambar wajah seperti ini. Juga terdapat tulisan dan jok di bagian depan sini. Untuk area kafenya pun juga sangat luas sekali ya. Dengan mengusung konsep vintage seperti ini, di area outdoor pun terlihat cukup banyak sekali para pengunjung. Dengan berada di bawah banyaknya pohon rindang seperti ini, maka tak heran para pengunjung pun lebih menyukai area outdoor di cafe ini. Terdapat beberapa bangunan zaman dahulu yang sangat menarik sekali di cafe ini ya. Nah, di sini adalah tempat untuk pemesanan makanan maupun penukaran voucher tadi dengan minuman hangat. Saya menuju ke lokasi kasirnya. Masih ada pengunjung yang berada di depan saya ini ya. Untuk daftar menu di cafe ini seperti ini. Untuk harganya sendiri standar seperti di cafe-cafe pada umumnya. Di bagian dalam cafe ini juga disediakan cukup banyak sekali tempat duduk yang terlihat cukup nyaman sekali. Di area luar juga terdapat tempat duduk terbuka dengan berada di bawah rerumputan seperti ini ya. Sedangkan di sebelah kanannya juga terdapat tempat duduk semi outdoor seperti halnya yang tadi ya. Di depan saya juga terdapat patung singa bersayap yang cukup unik sekali ya. Cafe dan Jok ini juga menyediakan sebuah tempat duduk yang cukup unik
Berbentuk oval dengan bagian atasnya diberi payungan, bisa pula teman-teman gunakan untuk tempat duduk santai bersama dengan pasangan, keluarga maupun dengan sahabat. Keluar dari area kafe tadi, di sini juga terdapat sebuah patung berbentuk wajah dan terdapat 3, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Juga terdapat penataan tanaman yang begitu unik, seperti lorong begini. Di bagian atasnya diberi tanaman paku sarang burung yang digantung seperti ini. Tanaman paku sarang burung ini sering dijumpai di area lembab dan cukup banyak sekali yang dijadikan sebagai tanaman hias. Di depan saya ini terdapat sebuah bangunan yang cukup menarik, namun ini hanya bisa digunakan untuk spot foto saja, jadi tidak bisa masuk ke dalam. Di kanan maupun kiri juga terdapat patung domba maupun kambing. Di bagian depan terdapat tulisan nama bangunan ini adalah Kapel Bethesda. Terdapat pula bebatuan besar seperti ini yang bisa digunakan untuk spot foto. Saya menuju ke bagian belakang. Dari sini terlihat terdapat rombongan ibu-ibu yang sepertinya sedang mengabadikan momen di bebatuan besar ini ya. Nampak dari sini di bagian belakang juga terdapat bangunan. Namun saya kurang tahu itu bangunan apa, nanti saya akan ke sana. Di depan saya tengah melintas wahana bermain ATV ya. Ini bisa untuk 2 orang. Ini kabarnya bisa digunakan untuk 4 kali putaran. Nanti saya akan ke sana untuk mengetahui harganya. Di samping kanan saya ini juga terdapat area bermain dan ini gratis. Terlihat dari sini cukup banyak sekali wahana bermain yang disediakan di tempat ini ya. Di depan saya sepertinya foto booth yang bisa berputar 360 derajat. Di sini ada wahana ATV, ada sepeda, di seberang sana terdapat pula wahana perahu. Untuk harga wahana ATV di tempat ini seharga 30.000, bisa untuk 2 orang dengan 4 kali putaran. Sedangkan untuk wahana sepeda di tempat ini ya seharga 20.000, bisa untuk 2 orang selama maksimal 15 menit. Di depan saya terdapat loket, di sini juga menjualkan pakan ikan seharga 5.000. Di samping loket tadi juga terdapat bangunan untuk toilet. Di bagian atasnya terdapat wahana sepeda layang yang berbayar 15.000 per orangnya. Di bagian belakangnya juga terdapat wahana kereta dengan bentuk naga seperti ini, begitu unik dan menarik sekali. Untuk wahana kereta di tempat ini berbayar 20.000 dan bisa untuk 2 orang dengan 2 kali putaran teman-teman. Untuk lintasan keretanya pun terlihat cukup panjang dan berada di atas tanaman pakis ini. Di bagian depan area loket tadi juga terdapat danau buatan. Jadi bagi para wisatawan yang ingin mencoba wahana perahu di tempat ini juga bisa dengan membayar seharga 15.000 per orangnya dan bisa digunakan untuk 20 menit. Di area danau ini pun juga terdapat banyak sekali ikan. Teman-teman pun juga bisa mencoba wahana perahu ini dengan pasangan terkasih ya, dan bisa mengabadikan momen di tempat yang sangat indah ini ya. Tempat ini begitu luas, nanti saya akan ke sana. Namun sebelumnya saya akan berkeliling di area ini terlebih dahulu. Di sini juga terdapat area tempat makan yang cukup luas dengan penataan yang begitu indah. Saya menuju ke bagian belakang sana. Juga terdapat tempat duduk outdoor di sebelah kiri saya yang cukup menarik sekali ya. Dan juga terlihat dari sini ada wahana kolam renang, dan wahana kolam renang ini gratis teman-teman. Cukup banyak ya anak-anak yang berenang di tempat ini ya. Untuk kedalamannya pun tidak begitu dalam, jadi sangat aman sekali ya. Namun apabila terik seperti ini terasa begitu panas. Semoga ke depan di bagian atas kolam renang ini diberi peneduh seperti jaring-jaring hitam. Dekat area kolam renang tadi juga menjualkan beragam menu dengan tempat yang cukup bagus teman-teman. Di sampingnya juga terdapat tempat duduk outdoor dengan penataan taman yang begitu indah. Saya menuju ke arah belakang, di sini terlihat cukup banyak sekali para wisatawan yang sepertinya baru saja datang. Di bagian belakangnya lagi juga terdapat sebuah bangunan, namun ini saya tidak tahu bangunan apa. Ini terlihat ada beberapa wisatawan yang ada di bawah sana. Berada di area tanah lapang yang cukup luas dengan rumputan hijau yang begitu terawat, tempat ini juga sering sekali dijadikan untuk spot foto. Di sini juga terdapat sebuah bangunan yang menyerupai lorong dengan tanaman rambatnya yang merumbai-rumbai. Bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang datang kemari. Terlihat dari sini juga terdapat antrian cukup panjang.
Para wisatawan ini juga ingin berfoto di lokasi cermin yang cukup besar, yang lokasinya berada di depan sana dan bisa digunakan hanya untuk yang berpasangan saja, teman-teman. Nah, dari sini terlihat ya, ada sebuah bangunan di depan sana dan juga ada cermin yang terlihat dari sini ya. Itu dia lokasinya. Jadi mereka harus bergantian dengan dipandu penjaga yang berada di tempat ini. Di depan terdapat dua naga yang menjadi pintu masuk menuju ke lokasi Magical Garden-nya. Memasuki tempat ini, di bagian bawahnya terdapat lukisan dan juga penataan taman yang berbeda daripada sebelumnya. Di depan saya ini terdapat sebuah ornamen berbentuk bulat seperti ini ya, yang cukup unik seperti halnya di negeri dongeng. Magical Garden ini menjadi tempat baru yang baru saja dibuka di akhir Desember 2024 lalu. Dan menjadi daya tarik utama di Taman Kemesraan ini. Terlihat dari sini cukup banyak juga para wisatawan yang berada di tempat ini. Dengan sepanjang jalan ini dilukis seperti aliran air, bunga, dan lain sebagainya. Terdapat cukup banyak gapura di sini dengan bentuk yang cukup unik sekali seperti halnya di negeri dongeng. Yang bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini. Terlihat dari sini sepertinya cukup banyak para wisatawan yang sudah berada di sana. Ini sepertinya akses jalan ini menuju ke lokasi air terjun. Terlihat cukup ramai sekali para wisatawan yang berada di area sekitar air terjun ini ya. Karena tempat ini masih baru dan menjadi viral di sosial media, maka tak heran cukup banyak para wisatawan yang datang kemari untuk mengabadikan momen di Magical Garden ini maupun di bawah air terjun yang cukup indah ini ya. Kalau sudah cukup ramai seperti ini, rasanya cukup sulit untuk mengabadikan momen dengan mengambil spot-spot foto yang menarik di tempat ini ya. Juga diberi asap seperti ini di area Magical Garden-nya. Saya meneruskan perjalanan ke lokasi selanjutnya. Di depan terdapat sebuah bangunan. Nama bangunan ini adalah Langgar Agung. Langgar ini berarti musola, jadi bisa digunakan untuk tempat beribadah. Saya masuk ke dalam, ternyata di bagian dalam cukup luas seperti ini ya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan beribadah berjamaah. Di depan saya terdapat salah satu spot foto unggulan di tempat ini, yakni beberapa telur raksasa dengan warna dan corak yang beraneka ragam seperti ini. Di sini juga terdapat spot foto 3 patung. Yang berada di tengah adalah patung Ganesha, sedangkan di bagian kanan maupun kiri saya kurang tahu nih teman-teman. Ini adalah ibu-ibu yang tadi sepertinya sedang mengabadikan momen di taman ini ya. Di sampingnya juga terdapat penataan taman dan juga tempat duduk. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Saya menuju ke lokasi berikutnya. Ini terdapat penataan taman di sebelah kiri saya yang cukup menarik. Di bagian depan juga terdapat sebuah bangunan, tepatnya berada di samping kanan saya ini ya. Dengan nama Pura Raja Wali. Pura sendiri adalah tempat beribadah untuk umat beragama Hindu. Tidak begitu besar teman-teman. Saya coba masuk ke dalam. Di bagian dalamnya seperti ini ya. Dapat sebuah bangunan di bagian tengah dengan menjulang ke atas seperti menara, namun tidak begitu tinggi. Di sampingnya juga terdapat spot foto berupa tempat duduk dengan latar belakang seperti ini ya. Di depan saya terdapat bangunan dan juga lorong. Ini seperti burung Garuda. Begitu unik dan menarik sekali teman-teman. Dari depan terlihat seperti ini, bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Di sampingnya juga terdapat sebuah bangunan rumah, namun ini ditutup jadi hanya bisa lihat dari depannya saja.
Terdapat seperti latar ya di bagian depan sini ya. Ada tempat duduknya pula. Sekeliling tempat ini begitu luas sekali ya. Dan cukup banyak sekali spot-spot foto yang menarik di sini ya. Bahkan tempat ini dulunya juga pernah mendapat julukan sebagai negeri dongeng. Taman Kemesraan ini sendiri berada di bawah kaki Gunung Panderman. Untuk udara di sini pun juga cukup dingin. Di depan terdapat spot foto berwarna-warni dan juga buku besar di bagian sana. Terdapat dua segitiga di bagian depannya dengan bercatkan pelangi seperti ini ya. Terdapat anak tangga pula untuk menuju ke atas, dan di bagian atas juga terdapat patung. Ini seperti patung Ken Arok, teman-teman. Di sampingnya juga terdapat penataan taman dan juga buku raksasa di bagian atasnya. Di sini juga terdapat sebuah patung dengan setengah badan, namun ini saya kurang tahu patung siapa. Apabila teman-teman tahu, nanti bisa tulis di kolom komentar. Akhirnya kembali ke sebuah gapura spot foto yang tadi awal saya temui. Saya kembali ke Cafe Dancho untuk memesan makanan. Dan akhirnya makanan telah saya pesan pun tiba. Kalau begitu saya akhiri. Jangan lupa support channel saya dengan memberikan like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.